Ya, calon juragan zaman now kali ini adalah seorang desainer yang memiliki sebuah mimpi gitu ya, memberdayakan sebuah kayu. Yang ingin memberikan nilai lebih pada sebuah kayu dan menggunakannya secara bijak. Dan di tahun 2009 dia mulai melakukan riset dan akhirnya menemukan sebuah kayu diubah menjadi jam tangan pertama di Indonesia dengan brand Pala Nusantara. Ini dia Ilham Pinastiko. Halo, nama saya Ilham Pinastiko, saya CCO dan founder dari Pala Nusantara di Bandung yang berdiri pada tahun 2018. Harapan saya ikut Juragan Zaman Now adalah saya bertemu dengan Pak Irwan Musri yang mahir, jago untuk mengaktifasi toko-toko offline di setiap mall, sentral mall di ibu kota atau di kota-kota besar. Karena kembali lagi mimpi kita, visi kita itu salah satunya adalah mendekati konsumen dengan brand ini. Semoga kita bisa sinergi ya. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Pinastiko, saya dari Bandung. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit latar belakang bagaimana Pala Nusantara bisa berdiri di Bandung. Latar belakang kenapa saya menciptakan produk itu berangkat dari kerisauan saya sebagai seorang desainer produk. Tahun 2009 saya lulus, saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman saya senior itu setelah jadi desainer produk banyaknya ke mebel. Dan penggunaan kayu itu di Indonesia karena sangat berlimpah hingga akhirnya sekarang udah mulai langka. Dan saya merasa bahwa kayu itu harus dilakukan secara lebih bijak. That's why kenapa akhirnya terinspirasi dari jam tangan tahun 2009. Ya karena dengan value jam tangan, identitas seseorang dan value-nya bisa lebih mahal sebenarnya karena masuk ke lifestyle. Terus yang kedua, bagaimana kita menghubungkan narasi Indonesia agar tetap relevan dengan gaya hidup urban di Indonesia. Yang akhirnya saat ini mimpinya adalah bagaimana seorang user Pala Nusantara itu bisa menjadi dalang-dalang muda untuk menceritakan Nusantara. Dan saya melihat potensi bisnis ini dari zaman dulu sampai sekarang itu masih digunakan, bahkan cenderung lebih ke makin advance. Dengan adanya smartwatch, kita melihat bahwa industri jam tangan ini ternyata tidak akan pernah musnah walaupun teknologi semakin canggih. Kita menjual sesuatu value bukan fiturnya. Karena kalau kita ngomongin sama fitur pasti tidak balance tidak win-win melawan jam tangan dari Jepang atau dari Swiss. Jadi kita menceritakan sesuatu yang memang olahannya adalah material yang bisa menjadi lebih strong daripada fitur. Ini adalah salah satu growth revenue Pala Nusantara dari tahun 2019 sampai 2023 kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa ngelihat ada official store, consignment, offline dan online. Growth-nya terus alhamdulillah terus naik ke atas walaupun tidak eksponensial. Di situ kita ada official store, kita ada yang toko di Asta dan itu baru buka 9 bulan atau 10 bulan dari Januari. Oke, dan ini growth-nya 60 dari tahun per tahun. Dan offering buat para panelis, ada dua offering yang saya tawarkan, full offering shareholder dan plus sama training dan mentoring. Di sini ada kita minta 5M dengan 8%. Rasional valuasi 5 miliar 8% itu dihitung dari mana? Karena kurang lebih kan artinya valuasi perusahaannya itu 70-an. Artinya 10 kali lipat revenue. Numbersnya ya kita tidak ke arah situ sih Pak. Maksudnya untuk menghitung 5M dan 8% karena memang kita di sini shareholdernya ada bertiga. Jadi memang ya kita sepakat oke, misalnya dengan angka segitu 8% dan full mentoring dan untuk mencapai mimpi kita why not gitu. Use of fund-nya itu digunakan untuk apa? Keperluannya. Keperluan dananya. Satu jelas pasti untuk kita mau scale up pabrik Pak, manufaktur kita punya sendiri.
Terus yang kedua kita mau eksplorasi di research and development, Pak. Masing-masing produk itu punya ceritanya. Oke. Jadi ada 12 IP sekarang, udah ada hakinya semuanya. Sebenarnya IP itu pun bisa kita aktifasi jadi animasi, jadi merchant, jadi sebagainya gitu. Mungkin kalau saya sedikit input aja, jadi ketika kita melakukan ada raise fund seperti ini, maksudnya ada pengajuan budget, intangible asset itu satu hal yang memang menarik lah, maksudnya ada IP, ada potensi, tapi tetap at the end projection diperlukan. Let's say dengan penggunaan dana ini dalam 3 tahun kita punya projection bisnis seperti ini, karena dari banyak sekali pengalaman hal-hal seperti ini, at the end investor akan bertanya hal itu. Ya, tidak cuman oke, saya believe, saya suka dengan mimpinya, let's go gitu. Jarang sih yang seperti itu. Ini produk kayu watches bukan yang pertama di Indonesia, sudah ada lama sekali. Dan bedanya apa yang produk-produk sebelum atau brand-brand yang sebelumnya dengan ini? Kebetulan 2009 itu saya meriset pertama jam tangan kayu di Indonesia, Pak. Jadi 2009-2010, 1 tahun itu adalah saya, Pak. Jadi saya dulu punya brand, tahun 2010 itu saya punya brand, dan kita pecah kongsi di 2015. Bedanya dengan jam tangan yang dulu, yang pernah saya ciptakan itu, durability-nya lebih strong, Pak, ini. Kalau marketnya Pak, langsung ke market aja. Artinya your customer base sekarang dengan growth 60% itu dapetnya dari mana, Pak? Market sebenarnya dari online, Pak, banyaknya, Pak. Jadi kalau kita ngomongin 80 itu adalah wanita, 20-nya cowok, Pak. Nah, sekarang memang ada B2B sama B2C, tapi masih besar dari B2C. Gitu. Jadi basically mereka beli karena apa? Karena desainnya, karena apa? Karena desainnya sih, Bu. Jadi satu warna, jadi mereka warna merah. Awalnya mereka tidak notice sama tadi, sama cerita-ceritanya. Tapi setelah kita edukasi terus, akhirnya mereka notice, oh setiap warna itu ada beritanya, ada ceritanya. Selama ini kebanyakan penjualan dia melalui online. Nah, kenapa dia harus spend banyak cost, banyak investasi untuk membuka outlet baru yang belum tentu men-convert ke orang pembeli baru dengan revenue lebih besar gitu. Jadi yang bisa dilakukan menurut saya itu 2. 1, keep yang dia punya customer online, pastikan mengenal sekali behavior mereka, tambah penjualan mereka jadi 1 orang tadinya cuma beli 1 jam, bikin jadi 2 jam, 3 jam, 10 jam, dan seterusnya. Kemudian untuk membuka outlet baru ya seperti saya tadi sudah sampaikan, tidak perlu membuka outlet sendiri, tapi bisa bekerjasama dengan outlet-outlet jam yang sudah ada, kita minta display, kemudian sebagai trial lah ketika marketnya sudah cukup besar, baru mungkin membuka outlet baru di Jakarta. I think beliau very creative dan juga desainer yang baik. Yang kita coba usahakan kemarin adalah untuk mendirect supaya juga dekat dengan market. Apa yang dimauin oleh market sehingga kreatifnya atau desainnya bisa masuk di market. Dan juga mencoba untuk melihat atau memberikan arahan mengenai how to display the brand. Sebetulnya market ini mungkin menarik bahkan dieksplor buat luar negeri. Ya. Kenapa? Karena kalau bisa di-tweak dan positioningnya malah lebih ke arah sustainability. Jadi if you can make mungkin even global celebrities use your product, I think it bahkan bisa wider audience. Dan bahkan bisa menarik buat global audience. Dan satu lagi mungkin yang belum terlihat tuh persona customer-nya ya. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa ditampilkan, persona customer itu. Oh ini tuh, oh keren ya. Gitu kalau pakai ini gitu. Nah itu siapa gitu? Apakah saya atau Kang Dewa? Ini kan selisih umurnya agak beda nih ya. Gitu. Nah itu sedikit input dan masukan aja ya. Dan terakhir silakan untuk penguatan dari Coach Dewa. Ya, yang pasti dari segi produknya sendiri punya keunikan, dari positioning juga tadi sangat spesifik dan juga dibantu tadi dengan Pak Sebastian ya. Arahnya pasarnya juga sangat besar di luar, Saragot juga semangat gitu kan. Tinggal bagaimana membuat akhirnya tadi kebutuhan itu bisa tersalurkan dalam arti dibantu dari segi fundingnya gitu. Karena tadi ya market itu akhirnya tumbuh ketika budget keluar. Isu ide dari Mbak Dian gitu kan. Bagaimana ketika retention terjadi justru malah membuat customer lama beli repeat lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Ilham dan juga Coach Dewa. Silakan kembali ke backstage. Dan pemirsa, kita masih akan menyaksikan siapakah peserta kedua. Namun kita akan jeda dulu. Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali.
Satu lega, ternyata di atas panggung gitu tidak sedeg-degan itu. Karena kebetulan saya juga yang pertama, jadi panelis pun masih fokus, masih interest. Tapi alhamdulillah bisa terjawab semuanya. Memang ada beberapa yang miss, tapi it's okay lah, karena namanya juga presentasi. Jadi ada banyak masukan juga dari panelis. Harus seperti ini. Tapi so far semuanya berjalan dengan aman dan alhamdulillah gua puas. Ya, dari segi produk sangat unik, sangat beda dibandingkan produk-produk yang lain, jam tangan kayu gitu kan. Yang dimana itu ada temanya, tematik banget, ada story, nilai story-nya. Efek dari yang unik ini akan membuat segmentasinya akan sangat mengerucut, niche banget. Yang itu membuat akhirnya nanti pada saat marketing ya butuh effort gitu ya. Makanya budget marketingnya dari segini butuh gila-gilaan. Dan kalau ngelihat dari segi, mungkinkah ini akan bisa menarik hati para panelis? Kita lihat saja nanti bagaimana responnya. Yang pasti pertanyaan yang muncul menunjukkan ketertarikan.